Kulit adalah salah satu organ yang paling penting di dalam tubuh kita selain yang terbesar. Oleh sebab itu, menjaga kulit agar tetap lembab, tetap terlihat bersinar, dan tetap terlihat glowing sangatlah penting. Oleh sebab itu, hindari juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan kulit kita kering dan sensitif. Mari kita bahas lebih lanjut apa saja yang harus kita hindari dan apa saja yang penting kita lakukan untuk menghindari kulit sensitif dan kulit kering bersama Dr. Dedianto Hidayat, spesialis kulit kelamin, hanya di Sekilas Sehat. Halo keluarga sehat, selamat datang kembali di acara kita Sekilas Sehat bersama saya, host hari ini Dr. Niputu Indradewi Mars. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sudah sangat ditunggu-tunggu pastinya oleh kaum hawa terutama karena dokter yang satu ini adalah dokter kulit terkece selombok. Sudah pasti semuanya sudah tahu, Dr. Dedianto Hidayat, spesialis kulit dan kelamin. Selamat datang dokter di Sekilas Sehat untuk yang kedua kali ya dokter? Iya, yang kedua kali. Terima kasih dokter Dewi udah diundang lagi. Ya, dan hari ini mungkin pada pertemuan kita yang pertama kita semua masih menggunakan masker karena pada saat itu kondisi pandemi sedang sangat tinggi-tingginya dan perbincangan kita pun pada saat itu adalah mengenai masker akne. Betul. Tapi pada hari ini kita sudah bersama dengan dokter Dedi dan dokter Dedi sendiri sudah melepas masker, kami pun melepas masker sebagai pertanda bahwa saatnya kita mulai memacu kulit kita untuk lebih baik lagi karena sudah saatnya no masker. Oke, keluarga sehat sekalian, pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup sering dijadikan permasalahan, terutama permasalahan kulit. Tentunya semua orang mau glowing, betul begitu ya dok ya? Iya. Oke, cuman masalahnya belakangan ini seperti yang saya perhatikan juga ya dok, cuaca kan sedang kurang bagus, sering angin, sangat berangin, cuacanya mulai dingin, dan katanya sampai dengan bulan Agustus akan sangat-sangat dingin dan kering ya dok ya? Betul. Nah, itu tentunya pasti keluarga sehat ada yang mengeluhkan dok. Adanya kulit kering, adanya kulit sensitif. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan berbincang tentang cara mencegah kulit kering dan sensitif. Betul. Makanya kita ini ya suasananya di outdoor. Betul. Jadi di outdoor lebih sekali. Fresh. Ya betul, lebih fresh. Kita bisa ngelihat seberapa glowingnya nih dokter kita nih, dan seberapa sih kulit sehat itu seperti apa, outdoor ataupun indoor. Kemarin sudah melihat yang indoor, sekarang melihatnya yang outdoor ya. Nah dok, untuk kulit kering sendiri sebenarnya definisi kulit kering itu seperti apa sih? Kan banyak orang yang kayak, oh ini kulit saya kering, padahal sebenarnya enggak gitu, dok. Betul. Ya, jadi kalau kulit kering itu secara awam ya kita bisa kenalin dengan cara bisa kita lihat dari kulit kita itu tampilannya memang feel-nya biasanya kering ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita raba atau kita pegang ya itu biasanya cenderung bersisik. Pertama ya? Itu yang jelasnya biasanya bersisik ya. Terus kemudian mudah gatal. Mudah gatal. Terus kemudian mudah teriritasi ya. Terus yang tampilan yang paling sering adalah kelihatannya lebih kusam. Lebih kusam ya? Lebih kusam ya, jelas tidak, karena dia kering ya, jadi dia tidak memantulkan cahaya dengan baik biasanya. Nah, jadi otomatis tidak glowing jadinya. Jadi tidak glowing ya? Karena kan permukaannya kering ya, jadi dan biasanya cenderung pecah-pecah ya. Itu biasanya kalau di daerah wajah bisa pecah-pecah, tapi biasanya lebih cenderung kalau di daerah bagian tubuh yang lain bisa lebih pecah-pecah begitu. Contohnya bagian tubuh mana dok yang sering dok? Biasanya di tangan, ya, terus di siku, ya, terus di lutut, ya, terus di daerah kaki ya. Itu, kaki. Ya betul, itu yang paling sering daerah yang sering pecah-pecah ya. Sering pecah-pecah. Dan tanda kekeringannya lebih kelihatan. Lebih kelihatan, baik. Nah, dan cenderung sensitif. Cenderung sensitif. Ya, nah, sensitif ini sebenarnya seperti apa sih gambarannya dok? Kadang kita kan selalu bilang nih, aduh kulit saya sensitif dok. Nah, sebenarnya apa sih makna kulit sensitif itu sebenarnya? Jadi ini memang pertanyaan banyak banget ditanyakan. Kulit sensitif itu seperti apa sih? Terus ada yang bertanya, bahkan ada yang sudah langsung mengklaim, oh oke,
kulit saya sensitif gitu ya. Padahal sebenarnya definisi kulit sensitif itu sebenarnya sensasi, ya, sensasi yang dirasakan oleh kita, di mana kulit tersebut itu dia mudah iritasi, gatal, ya, dan cenderung memerah, ya. Jadi merah biasanya kalau di wajah biasanya tampilannya lebih merah, ya. Terus udah gitu bila terutama terkena bahan-bahan tertentu, ya, misalnya bahan-bahan yang mudah iritasi, ya, bahan-bahan yang menyebabkan alergi, ya, sabun misalnya, sabun. Gitu ya. Terus baru ganti sabun sedikit, saya baru ganti sabun, misalnya gitu, atau kita yang paling sering sih dari parfum misalnya, parfum. Nah, kita semprotkan parfum di area tertentu, jadi langsung memerah, ya, cepat memerahnya. Atau misalnya kita menggunakan krim di wajah, misalnya nih yang paling sering sunscreen, ya, tabir surya. Begitu kita pakai tabir suryanya dalam waktu cepat tuh jadi memerah, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya terkena sinar matahari itu juga mudah memerah, gitu ya. Terus ada yang diistilahkan purging, ya. Jadi semacam, kalau bahasa awamnya beruntusan gitu. Beruntusan. Bisa saja ini merupakan salah satu bentuk kulit yang sensitif, ya. Tapi mesti dipastikan lagi penyebab dari beruntusannya, karena beruntusan itu kan banyak banget penyebabnya. Nah, selain itu juga ada yang namanya, kalau kulit kering itu kita bisa tahu juga secara objektif, kita bisa lakukan dengan pengecekan. Bisa dicek juga, bisa ya, dicek. Bisa Jadi dicek. kulit kering dan sensitif itu kita bisa cek. Ya. Dengan ada alatnya, ya, kita sebut tewameter. Pengerjaannya itu nggak nyampe 5 menit hasilnya langsung keluar. Langsung kelihatan ya, Dok, ya? Ya, betul. Apakah keluarga sehat memang memiliki kulit yang kering ataupun tidak? Langsung kelihatan di alatnya. Kelihatan, betul. Baik. Nah, alatnya itu sendiri ada nggak, Dok? Ada ya, Dok, ya? Jadi, untuk informasi keluarga sehat sekalian, Rumah Sakit Harapan Keluarga saat ini telah bekerja sama dengan Vivaldi Skin Clinic milik Dr. Dedianto sendiri. Jadi untuk rekan-rekan sekalian atau keluarga sehat sekalian yang ingin mengecek kondisi kulitnya bisa langsung mengunjungi Vivaldi Skin Clinic juga. Nah, di luar dari itu, Dok, saya ingin tanya, kita kan sekarang cuacanya sedang dingin banget nih, Dok. Ya, betul. Sebenarnya apa sih pengaruhnya? Kan kalau orang bilang katanya kalau cuaca dingin justru kulitnya itu bagus katanya, jadi lebih moist katanya, seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya bagaimana sih dengan penjelasannya, Dok, cuaca yang saat ini dengan kondisi kulit kita, dan apa yang harus kita waspadai dan apa yang harus kita lakukan, Dok, tipsnya? Nah, jadi gini, kalau cuaca dingin, ya, cuaca dingin itu kan ada dua nanti. Kalau dingin itu kan berarti suhunya. Nah, kita jangan lupa bahwa ada yang namanya kelembaban. Kelembaban. Nah, kelembaban itu tidak bergantung saja pada cuaca atau udara suhu saja. Terhadap suhu saja. Tapi bisa juga, sehingga dia bisa menyebabkan ada dua, yaitu kelembaban yang kering dan atau lembab dan kering. Nah, biasanya terutama saat-saat seperti ini itu justru kelembabannya rendah atau kering. Ya, nah ini jadi suhunya dingin, tapi kelembabannya kering, ya, atau kelembabannya rendah. Dan ini yang akan meningkatkan, justru kita kenal namanya itu di kulit kita itu nanti dia lebih cepat untuk menguap. Air yang ada di permukaan kulit itu akan lebih cepat menguap, sehingga otomatis kulit menjadi lebih kering. Ya, itu pada orang normal. Kebayangkan kalau misalnya ada yang punya jerawatan, terus ada yang punya bakat eksim atau dermatitis, ya, mereka yang istilahnya kasarnya kulitnya itu bahasa kerennya sekarang skin barriernya, skin barriernya udah rusak gitu, atau sudah terganggu, otomatis dia akan lebih cepat hilangnya air yang ada di permukaan atau air yang ada di dalam kulit kita, karena kan memang 70-80% kandungan di kulit kita itu adalah air gitu ya. Jadi kulit kita sebagai mantel itu mempertahankan posisinya gitu.
Nah, ada yang namanya transepidermal water loss atau kehilangan Kehilangan air dari pada permukaan kulit. ya. Nah, itu kalau misalnya pada suhu yang dingin dan cuaca yang dan kelembaban yang kering, itu air itu udara di lingkungan sekitar itu akan berusaha menarik keluar. Jadi airnya dari yang lembab, yang kulit kita misalnya lebih lembab daripada lingkungan sekitar luar. kita, otomatis dia akan mengikuti dari lembab ke yang kurang lembab. Jadi kayak ilmu fisikanya ilmu seperti fisikanya itu. Jadi gitu. ditarik airnya. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi lebih mudah kering ya, Dok ya. Jadi lebih kulitnya. mudah kering, dan makanya banyak belakangan memang banyak pasien-pasien ke poli kulit maupun ke praktek itu adalah yang, "Dok, kemarin eksimnya udah bagus, sekarang kambuh lagi gitu kan." Nah, terus udah gitu ada yang jerawatnya udah terkontrol gitu ya, udah nggak pernah merah-merah lagi, sekarang jadi kambuh lagi. Jadi memang itu adalah salah satu faktor ya, Dok ya. Cuaca itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Ya, menarik ini keluarga sehat. Baik, sekarang kita coba cek dulu. Oke, ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan ya, Dokter ya, dari keluarga sehat. Pertanyaan dari Nyonya M menanyakan, Dok. Dok, nenek saya sering gatal-gatal, Dok, di area tungkai dan lipatannya. Apakah hal ini dikarenakan kulit kering juga, Dok? Tanya. Iya. Dan kenapa ya kok pada orang tua lebih sering, Dok, katanya? Oke, nah jadi memang kelembaban kulit itu juga selain dari cuaca, dari lingkungan eksternal, juga dipengaruhi sama lingkungan internal atau dari dalam tubuh diri sendiri. sendiri. Ya, kita tahu bahwa kelembaban kulit itu bervariasi sesuai juga atau bergantung juga dari usia, ya. Kalau biasanya pada bayi itu dia akan kulitnya lebih lembab. Tapi juga cenderung dia akan lebih mudah hilang kelembabannya karena memang kulitnya jauh lebih tipis ya. Jadi dan belum terbentuk sempurna ya. Fungsi-fungsi kulitnya belum terbentuk sempurna. Nanti ketika dia sudah menjelang remaja atau dewasa muda, di mana ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang sudah terbentuk dengan sempurna, sehingga biasanya kelembabannya terjaga dengan baik di usia-usia seperti itu. Makanya usia-usia ideal di mana kelembaban itu terjaga dengan baik adalah di usia remaja sampai dewasa muda. Ya, sekitar usia 30-40 itu masih oke. Nah, di atas itu sudah mulai terjadi degenerasi atau penurunan fungsi dari misalnya kelenjar minyaknya, yang paling nyata sih kelenjar minyak ya. Jarang kan kita lihat orang tua jerawatan gitu ya. Iya, betul sekali. Terus udah gitu kelenjar keringat juga sudah mulai berkurang ya. Kita lihat bahwa orang cenderung orang tua biasanya lebih nggak mudah berkeringat dibandingkan kita kalau bisa olahraga ya. Betul. Nah, terus sudah gitu ada yang ketiga yaitu penurunan dari jumlah kolagen. Ya, kita kenalkan ada yang namanya kolagen yang merupakan pembentuk jaringan tubuh kita. Nah, itu dia juga sudah mulai berkurang jumlahnya maupun produksinya. Otomatis kulit menjadi lebih tipis kembali, keriput, terus sudah gitu dan lebih mudah ya hilangnya air dari dalam kulitnya sudah enggak, karena jumlah kolagennya sudah berkurang, otomatis dia akan berkurang. Juga. Otomatis dia akan lebih renggang-renggang. Iya, lebih renggang-renggang, jadi lebih mudah lepas airnya, sehingga lebih mudah untuk terjadi kulitnya lebih mudah jadi kering ya. Terus kedua dia lebih mudah jadi iritasi dan alergi gitu ya. Terus selain itu juga si kulitnya membutuhkan pelembab biasanya. Pelembab. Ya, betul. Jadi hand body kayak gitu boleh dipakai ya, Dok? Boleh, hand body bisa digunakan. Nah, hand body ini atau yang kandungannya pelembab itu juga macam-macam kan? Iya, macam-macam. Nah, justru itu yang mungkin lebih tepatnya. Nah, terus jangan lupa di daerah yang tadi kan disebutkan katanya kalau nggak salah di area lipatan ya? Ya, tungkai dan lipatan. Ya. Nah, itu memang pada area lipatan itu sebenarnya kulit kita itu jauh lebih tipis. Iya. Dari sononya, memang area lipatan itu kulitnya lebih tipis. Sehingga kebayang dong yang awalnya udah tipis, kalau udah makin tua otomatis makin tipis.
dan makin lebih mudah iritasi betul, gitu ya. Iritasi dan hilang ya dok ya kelembapannya. Nah, jadi kalau pelembab itu, kalau kita bicara soal pelembab ya, memang kita membaginya menjadi 3 secara mudahnya. Yaitu yang pertama kita bilangnya emollient. Ya, emollient itu sebenarnya ya moisturizer ya. Nah, cara kerjanya dia adalah dengan mengisi. Jadi dia mengisi, ibaratnya kalau kita lihat itu kulit kita itu seperti batu bata dan semen. Nah, jadi biasanya yang hilang dari kelembaban kulit itu atau kelembaban kulit berkurang itu semennya. Nah, semennya hilang, jadi si emollient ini bekerja tuh mengisi kekosongan si semen tadi. Nah, kalau yang kedua yaitu yang oklusif ya. Kalau yang oklusif ini dia bekerja menahan. Jadi semennya masih ada ya, atau berkurang gitu ya. Nah, dia menahan atau menutup. Oh, jadi direkatkan lagi. Iya, direkatkan lagi di atasnya. Nah, terus yang ketiga yaitu yang humectant. Nah, kalau humectant ini kerjanya ketika dia dioleskan, nah dia akan mengabsorpsi atau menarik air dari lingkungan sekitarnya. Jadi meningkatkan kelembapan secara tidak langsung ke kulit ya, dok, betul. Tapi dengan cara dia menarik air. Jadi makanya kenapa pasti akan jadi pertanyaan, dok, yang mana yang cocok nih buat kulit kita kan? Yang mana yang cocok nih? Mana yang cocok? Sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke usia ya, kalau menurut saya. Jadi kalau pada anak-anak mungkin sebenarnya ketiga kombinasi ini ada di hampir semua body lotion yang mengandung pelembab ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa ada yang untuk bayi, ada yang untuk bayi, ada yang untuk remaja, ada yang untuk dewasa muda, ada yang untuk lansia. Dengan perbedaan konsentrasi ini, itulah yang makanya orang kan bakal nanya, yang mana dong yang cocok buat saya? Nah, itu memang gunanya kita konsultasi dengan dokter. Betul sekali. Nah, jadi biasanya kalau tipsnya adalah kalau yang di usia muda ya, atau anak-anak, bayi dan anak-anak, biasanya cenderung yang lebih yang creamy base ya, jadi yang lebih krim ya, atau yang bentuknya lotion ya. Ketika dia mulai remaja dan dewasa, memang yang lebih ke watery base. Watery base itu berarti jadi yang dia lebih menarik airnya lebih banyak biasanya ya. Terus kalau dia sudah lansia, lebih banyak komponen yang tadi ya dok ya, yang menutup betul ya, yang menutup, jadi komponennya yang semen-semennya itu ya, yang tadi hilang. Nah, jadi dia biasanya lebih kesannya kalau yang sudah untuk kulit lansia biasanya lebih berminyak ya, terus lebih lengket. Nah, sedangkan kalau yang pelembab yang untuk usia remaja atau yang dewasa muda lebih cenderung kalau misalnya dioleskan itu lebih cepat menyerap begitu. Ya. Jadi lebih watery ya. Iya, lebih watery. Tapi tetap keluarga sehat, untuk mendapatkan itu semua jangan menggunakan produk secara sembarangan. Beli secara sembarangan tentunya nantinya bisa salah ya dok ya. Lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kulit. Nah, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan. Apakah benar dok, saya suka berenang? Benar nggak sih dok kalau berenang itu dapat menyebabkan kulit saya kering dan kasar? Iya, jadi kalau berenang itu terutama di kolam renang umum kan biasanya, atau di pemandian umum begitu kan, mereka naruh untuk membersihkan klorin atau kaporit ya. Nah, kita mesti cek dulu kalau misalnya klorin atau kaporitnya itu salah satu yang menyebabkan iritasi. Jadi memang dianjurkan sebelum berenang ya kita biasanya membasuh diri dulu dengan air, ya, atau mandi dulu dengan ada sabunnya pelembab, atau sebelumnya memang menggunakan pelembab dulu ya. Nah, setelahnya kita harus langsung bilas. Jadi nggak boleh dikeringkan aja ya dok? Iya, langsung bilas, terus habis itu dikeringkan, terus sudah gitu langsung dioleskan pelembab. Jadi karena juga jadi ada 2 faktor yang bikin kulit kering setelah kita berenang. Yang pertama klorinnya tadi,
ya kandungan klorinnya. Yang Kandungan kedua klorin. airnya sendiri. Airnya sendiri ya. Karena Dok, kalau kan nggak mungkin kita berenang cuma 5 sampai 10 menit ya. betul. Pasti Minimal 30 menit. minimal 30 menit 30 bahkan menit atau 1 jam setengah bahkan jam. lebih Iya, ya. bahkan lebih. Nah, air itu sendiri mempunyai efek meretract air. Jadi mengambil air dari kulit kita. Oke, jadi air itu sendiri ngambilin air ya, Dok ya. Biasanya kelihatannya kalau kita berenang kan tangan kita jadi keriput kan. Keriput-keriput, iya. Nah, itu salah satu bentuk tanda bahwa Tubuh kita iya. kulit kita kekurangan air Kulit atau kita kekurangan diabsorpsi air. oleh Iya, air itu betul. juga sendiri. Seperti itu. Jangan sekali-sekali begitu keluar dari kolam renang, keringin badan, terus langsung jalan ya, Dok ya. Iya, Jangan lupa bilas dulu, perawatan juga harus. sama menggunakan pelembab. Betul Iya. sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, ini pertanyaan terakhir. Apa saja sih, Dok, kandungan pada skincare untuk kulit kering dan sensitif? Kebetulan saya sedang hamil. Ada rekomendasi nggak, Dok? Seperti apa? Ya, jadi kalau untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil itu sebenarnya semua pelembab dapat digunakan dengan sama seperti yang nggak hamil ya. Yang nggak hamil. Ya. Cuman kan yang mesti diperhatikan adalah kondisi ketika hamil tersebut. Ada dua biasanya. Kalau untuk di wajah biasanya ada yang cenderung jerawatan ya. Iya, betul. Karena peningkatan hormon ya, Dok, ya. karena ada perubahan hormonal di situ. Nah, otomatis kan nggak mungkin pakai pelembab yang sifatnya berminyak Betul. ya. Jadi atau ada yang malah sebaliknya, kulitnya jadi kering banget ya, atau jadi lebih mudah iritasi. Tentu saja harus menggunakan pelembab yang hypoallergenic ya, gitu. Berarti ada yang lebih khusus lagi iya, ya, lebih pelembab khusus yang lagi harus gitu. digunakan. Nah, biasanya sih kelihatan ya kalau pelembab kan ada apa namanya, stiker stikernya ya. Iya. Jadi ingredients-nya kita biasanya sih cari yang kandungannya apa namanya, kayak ada niacinamide-nya ya. Terus kemudian hindari yang terlalu kayak misalnya asam alfa hidroksi gitu ya. Oke, ada Terus beberapa yang harus asam laktat gitu Iya. ya. Itu memang sebaiknya dihindari karena memang dia melembabkan tapi dia cenderung bikin iritasi ataupun alergi. Itu untuk yang ibu hamil ya, Dok Ya. ya? Itu untuk ibu hamil. Kalau misalnya untuk yang biasa-biasa gitu, Dok, maksudnya dia tidak sedang hamil atau Kalau apakah tetap harus menghindari itu atau nggak masalah Nggak masalah. selama ya itu tadi, karena kandungan dari si pelembab ini kan juga bermacam-macam. Betul. Ya. Ada juga yang mempunyai potensi tetap menyebabkan iritasi maupun alergi, itu ada. Oke. Ya, jadi memang tipsnya adalah ketika kita menggunakan atau mau mulai menggunakan pelembab, itu adalah kita tes dulu pelembab itu cocok apa enggak. Biasanya di tangan di tangan sini atau di belakang telinga. Oke. Nah, kita tunggu biasanya reaksinya dalam waktu 24 sampai 48 jam. Oke. Makanya kadang-kadang pelembab kan suka yang misalnya dibeli di pasaran, Iya. itu atau di toko, itu mereka suka nyediain sampel kan. Oke, benar Iya ya, kan? ada sampel, Nah, betul. sampel yang kita bisa coba. Nah, cobanya itu sebenarnya dari Di sini ya, ya, Dok, di ya? belakang telinga sama di sini. di Justru samping. bukan di sini ya, Dok Iya, ya? bukan di sini. Ya. Sama di sini. Jadi di sini ya letaknya dan di belakang Di belakang telinga itu Oke. bisa. Jadi biasanya kita muter dulu atau jalan dulu atau kita kembali besoknya gitu ya. Betul. Nah, atau memang cara paling mudah ya kita lihat ingredients-nya. Nah, cuma kalau ingredients-nya kan kadang-kadang Nggak paham, banyak banget buat ini yang apa, mana gitu ya. Iya. Nah, sebaiknya memang kita cobakan seperti itu. Baik. Nah, itu semua keluarga sehat, kembali lagi ke pemilihan dari keluarga sehat. Tapi yang terbaik adalah tetap konsultasikan sebelum menggunakan skincare ataupun hand body apapun. Nah, ada juga nih, Dok, kasus sedikit nih, Dok, sebelum kita tutup ya, keluarga sehat. Banyak kan kita sering lihat orang menggunakan hand body sekaligus ke muka. Itu sebenarnya boleh apa enggak sih, Dok? Itu pertanyaan yang ini karena based on apa yang saya lihat ya, Dok ya. Seringkali saya lihat ada orang yang pakai hand body sampai ke muka-muka. Itu boleh apa enggak sebenarnya? Jadi sebenarnya memang ada perbedaan ya, sediaan antara yang kita gunakan di tubuh dengan di wajah. Oke. Ya. Kecuali memang skincare tersebut atau lotion tersebut dia sudah menuliskan bisa untuk wajah wajah dan badan. Itu biasanya memang pada produk
bayi dan anak-anak ya, Anak-anak, karena lebih supaya lebih ini Simple lah, memudahkan, lebih simpel. Ibunya gitu. juga biar Iya. nggak terlalu banyak yang Biar nggak dipakai, terlalu betul. banyak ya. Nah, cuman sayangnya dengan bertambahnya usia itu memang terdapat perbedaan ya. Nah. Jadi kalau yang dibuat di wajah sama di badan itu biasanya kita bedakan gitu ya, karena satu biasanya kita sebut namanya vehiculum. Jadi dari bawaan, misalnya ada kalau di wajah memang lebih pas kalau bentuknya krim ya. Krim. Karena dia penyerapannya cukup cepat ya, terus dan dia bertahannya lebih lama. Kalau yang di badan kan karena dia luas, kalau krim itu kan butuh banyak banget kan gitu. Jadi biasanya dianjurkan yang bentuknya lotion ya, atau yang jadi lebih konsentrasinya lebih rendah sedikit, tapi dia dengan pengolesan yang jangkauan yang lebih luas. Jangkauan yang lebih luas. Jadi keluarga sehat sekali lagi untuk yang dewasa muda terutama ya, remaja dan dewasa muda, jangan sampai salah, jangan menggunakan hand body di seluruh wajah juga. Itu sedikit berbahaya ya, Dok ya. Sebaiknya diteliti terlebih dahulu. Oke keluarga sehat, kita sudah sampai ke penghujung acara Sekilas Sehat kita pada hari ini. Untuk keluarga sehat yang masih belum puas dan masih ingin menggali lagi tentang kulit dan bagaimana sih supaya tetap glowing terutama di masa-masa pandemi dan cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini, yuk silahkan kunjungi Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga dan konsultasikan dengan Dr. Dedianto Hidayat, spesialis kulit kelamin setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, betul ya dokter ya? Hanya di Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga. Nanti kami akan taruhkan di sini nomor pendaftarannya, dan jangan lupa selain di sini kunjungi juga Vivaldi Skin Clinic di jalan apa dokter? Mungkin di Kompleks MGM Supermarket, Jalan A Gede Murah nomor 94 Cakranegara. Betul, silakan kunjungi juga karena Rumah Sakit Harapan Keluarga sudah bekerja sama dengan Vivaldi Skin Clinic. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya keluarga sehat sekalian. Kami tetap untuk Anda, your health, our care.